Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofyan Maulana Rabadan, NRP 0321040045 dari kelas D4 MI 2B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ETS mesin fluida yang akan dibahas kali ini. Yaitu yang pertama yaitu prosedur pengujian dan pengambilan data. Itu ada apa saja? Yang pertama ada pompa sentrifugal, ada pompa mixer float, lalu kompresor sentrifugal, pompa sari, dan paralel. Nah, begini adalah penampakan dari pompa sentrifugal atau collection tank, gas, silver, pressure gauge, bisa dilihat di sini bagian-bagiannya. Lalu, prosedur cara pengoperasian dari pompa sentrifugal yaitu yang pertama buka gate valve untuk mengosongkan collection tank, yang kedua yaitu gate valve setelah collection tank kosong, lalu ketiga buka penuh delivery valve, yang keempat yaitu jalankan pump dan setting kecepatannya, yang kelima yaitu variasikan dan bukaan delivery valve. Lalu yang keenam yaitu untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, yaitu yang pertama tutup gate valve pada collection tank, yang kedua yaitu ukur laju kenaikan volume di collection tank menggunakan penggaris Y, yang ketiga yaitu ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge, yang ketujuh yaitu ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Yaitu cara pengambilan data dari yang lalu yang pertama yaitu masukkan data setting kecepatan speed input, lalu atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar, yaitu terus ketiga klik tombol run. Yang keempat mencatat data-data yang telah diperoleh itu meliputi perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Lalu langkah yang kelima, ulangi langkah dari 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80% ke 60%, 40%, dan seterusnya hingga 20%. Yang keenam yaitu ulangi langkah 1 hingga 5 untuk semua kecepatan yang lain. Nah, sekarang adalah pompa mixed flow. Begini adalah penampakan dari pompa mixed flow, yaitu terbagi ada tampak depan, tampak samping, dan tampak atas juga ada, bisa dilihat di sini. Yaitu prosedur cara pengoperasian pompa mixed flow, yaitu yang pertama buka gate valve untuk mengosongkan collection tank, kedua tutup gate valve untuk collection tank yang kosong, buka penuh deliver valve, jalankan pump dan setting kecepatannya, variasikan bukaan deliver valve. Yang keenam, untuk setiap variasi bukaan deliver valve dari bukaan penuh hingga tutup penuh, yaitu pertama tutup gate valve pada collection tank, kedua ukur laju kenaikan volume di collection tank menggunakan penggaris Y, ketiga ukur tekanan pressure menggunakan gauge vacuum. Nah, ini cara pengambilan data. Yang pertama yaitu masukkan data setting kecepatan ke speed input, kedua atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar, yang ketiga klik tombol run, keempat mencatat data-data yang telah diperoleh tadi seperti perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan arus listrik, dan tekanan masuk juga. Yang kelima, ulangi langkah 2, 3, hingga 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Misalkan dari 80%, 60%, 40%, 30%, hingga 20%. Yang keenam yaitu ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Lalu yang ketiga adalah kompresor sentrifugal. Di situ ada bagian-bagian ya, bisa dilihat ada bagian motor listrik, kompresor, ada udara masuk dari bawah, lalu udara keluar menuju silencer yang bisa kita lihat menuju arah kanan gambar. Juga ada tekanan dan temperature section, fan meter juga ada di sini, bisa disimak gambar berikut.
Lalu prosedur cara pengoperasian yaitu pertama buka penuh katup discharge. Yang kedua yaitu jalankan motor kompresor. Yang ketiga catat tekanan temperatur suction dan discharger. Yang keempat catat beda ketinggian venturimeter. Yang kelima yaitu variasikan bukaan katup discharge dan terbuka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam mencatat data seperti di poin 3 dan keempat untuk setiap variasi bukaan. Yang ketujuh yaitu ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Nah, ini adalah cara pengambilan data. Yang pertama yaitu masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang kedua address ladder bukaan katup ke bukaan terbesar. Yang ketiga yaitu klik tombol run. Yang keempat mencatat data-data yang telah diperoleh. Ada beda tekanan venturimeter, temperatur udara masuk, tekanan keluar dan tekanan masuk atau discharge dan section nozzle atau arus yang kelima yaitu arus listrik. Yang kelima yaitu ulangi langkah 2, 3 hingga 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60% hingga 20%. Yang keenam yaitu ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Yaitu sekarang ada keempat pompa seri dan paralel. Begini penampakan pompa seri dan paralel. Nah, ini adalah prosedur cara pengoperasian pompa tunggal. Yang pertama, pastikan dulu mesin dalam kondisi mati. Yang kedua yaitu atur katup dengan konfigurasi berikut. 1. Buka V1, kedua buka tutup tutup V2, yang ketiga tutup V3, keempat buka V4 dan 5 buka V5. Ketiga yaitu jalankan pompa 1 dan atur kecepatan pompanya. Pompa 2 itu biarkan mati dulu. Yang keempat yaitu catat variabel-variabel berikut ini. Yang pertama ada debit aliran dihitungkan oleh rotameter. Yang kedua tekanan P1 dan P2. Yang kelima variasi bukaan katup. Yang kelima variasi bukaan katup V5. Untuk setiap variasi bukaan katup kita harus mencatat variabel terukul seperti pada langkah 4. Yang ketujuh yaitu kembalikan bukaan V5 ke bukaan katup penuh. 8. Variasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan, lalu ulangi langkah dari 4 sampai hingga 7. Nah, ini prosedur cara pengoperasian pompa seri. Yaitu yang pertama pastikan dulu dalam kondisi mati. Yang kedua yaitu atur katup-katup dengan konfigurasi berikut. Yang pertama buka V1, tutup V2, 3 tutup V3, 4 buka V4, dan 5 buka V5. Lalu jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya hingga kecepatan putar keduanya sama. Yang keempat, catat variabel-variabel berikut yang diperoleh yaitu debit aliran ditunjukkan oleh rotameter. Yang kedua, tekanan P1 dan P2. Kelima, variasikan bukaan katup V5. 6. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukul seperti pada langkah keempat. Yang ketujuh, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. 8. Memvariasikan kecepatan putar pompa 1. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah keempat sampai hingga langkah ketujuh. Lalu, pengambilan data. Yang pertama, konfigurasi pompa. Yang kedua, masukkan data setting kecepatan ke speed input. Yang ketiga, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Lalu, klik tombol run. Yang kelima, yaitu catat laju aliran volumatik. 2. Tekanan keluar. 3. Tekanan arus masuk. Dan 4. Arus listrik. Yang keenam, ulangi langkah 2 hingga 4 untuk bukaan katup sebanyak 5 kali. Yang ketujuh, yaitu langkah 2 sampai 5 untuk kecepatan yang lain. Yang ke-8, ulangi langkah 1 hingga 6 untuk konfigurasi pompa yang lain. Nah, ini ada memasuki langkah-langkah pengolahan data. Yang pertama ada langkah pengolahan data pompa sentrifugal, pompa mixed flow, pompa suara sentrifugal, pompa seri, dan paralel. Pompa sentrifugal yaitu pengambilan data. Yang pertama, jika kita lebih nyaman menggunakan satuan SI,
kita sebaiknya mengubah dulu data-data yang kesatuan SI terlebih dahulu. Yang kedua yaitu hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula, yaitu Q sama dengan delta V per delta P. Hitung yang ketiga yaitu hitung beda tekanan discharge section, yaitu delta P sama dengan P keluar min P masuk. Yang keempat yaitu hitung head yang dihasilkan oleh pompa, yaitu rumusnya sebagai berikut: H sama dengan delta P per PG. Yang kelima yaitu daya hidrolik pompa atau bisa disebut BH, yaitu rumusnya sebagai berikut: PGH sama dengan Q delta P. Yang keenam yaitu hitung daya mekanik yang disuplai motor. PM sama dengan akar dari KV 1, di mana V adalah tekanan in out dan 1 besar adalah mengalir. 0,8 adalah faktor gaya. Dan yang ketujuh yaitu hitung efisiensi dari P sama dengan PH per MPM dikali dengan 100%. Yang ke-8, langkah terakhir, lakukan perhitungan untuk seluruh titik. Data tabel dan lalu buat grafiknya. Grafik delta P versus Q, grafik H versus Q, grafik PH versus Q, grafik PM versus Q, grafik efisiensi versus Q. Lalu yaitu ada pompa magic flow, yaitu langkah yang pertama yaitu jika lebih nyaman menggunakan satuan SI dan ubah data-data ke satuan SI terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula, yaitu Q sama dengan delta V per delta T. Yang ketiga yaitu hitung beda tekanan discharge section. Delta P sama dengan P keluar min P masuk. Yang ketiga yaitu hitung head yang dihasilkan pompa. H sama dengan delta P per PG. Yang keempat yaitu hitung daya hidrolik pompa, yaitu ada rumusnya PH sama dengan PGHQ sama dengan Q delta P. Yang kelima yaitu data mekanik yang disuplai motor, PM sama dengan V akar V, di mana V adalah tekanan in-out motor, 1 besar arusnya mengeluar, 0,8 adalah faktor daya. Yang keenam yaitu hitung efisiensi. Rumusnya ada P sama dengan PH per PM kali 100%. Yang ketujuh, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya, yaitu ada grafik delta P versus Q, grafik H versus Q, grafik PH versus Q, grafik PM versus Q, grafik efisiensi versus Q. Yaitu di sini ada kompresor sentrifugal. Yang pertama seperti biasa, jika diubah menjadi kesatuan SI. Yang kedua yaitu ubah satuan tekanan section dan discharge dari satuan relatif bar G ke satuan absolut KPA bar atau dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu hitung massa jenis discharge dan section menggunakan persamaan garis ideal B sedangkan rho RD, di mana R adalah konstanta dan individual udara bisa dilihat pada tabel di atas. Yang keempat yaitu ubah beda tekanan venturimeter delta P ke satuan BA. Yang kelima, hitung kecepatan aliran dengan formula rumus berikut. VD sama dengan 2 delta P akar dari 2 delta P per KVPD. Yang dimana KV itu sama dengan 0,288 adalah loss conversion di venturi. 8. Hitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik dengan formula NPDIS which ADIS. Yang ke-9 yaitu ada rasio tekanan RP. RP sama dengan PDIS per PSU. Lalu yang angka 10, hitung temperatur isentropik keluar. Yaitu rumusnya sebagai berikut, di mana K sama dengan 1,4. Lalu langkah 11, hitung head isentropik, itu rumusnya H sama dengan K per K min 1. Terus RT shock per G, ini G itu gaya, RP K min 1 per K min 1. Yang 12, yaitu hitung kerja isentropik dan daya aktual.
Ini sebagai berikut rumusnya. Yang 13 silakan tentukan CP dari tabel sifat udara. Yang ke-14 adalah hitung efisiensi isentropik, yaitu Nielsen, W Isen, sama W aktual. Yang ke-15 yaitu hitung efisiensi isentropik. Berikut adalah rumusnya. I Nielsen sama dengan W Isen sama per W aktual. Yang ke-16 yaitu hitung daya mekanik yang disuplai motor, PM, yang dimana V adalah tekanan in-out motor, I besar arus yang mengalir, 0,8 adalah faktor daya. Lalu langkah 16, maaf ini ada kesalahan, langkah 17 yaitu hitung efisiensi total, lalu lakukan perhitungan untuk seluruh titik data tabel dan tabelkan lalu buat grafiknya, yaitu ada grafik RP versus M, grafik Isen versus M, grafik Isen versus M, grafik BF versus M, grafik P total versus M. Lalu ada rangkaian pompa seri dan paralel. Yang pertama, jika lebih nyaman, bisa mengubah dulu dari satuan SI. Lalu hitung data tekanan discharge section, yaitu delta P sama dengan P keluar min P masuk. Di mana untuk konfigurasi paralel, P keluar adalah rata-rata tekanan keluar kedua pompa. Yang keempat, hitung head yang dihasilkan oleh pompa, H sama dengan delta P per PG. Lalu yang kelima yaitu hitung daya hidrolik pompa, pH sama dengan pH GHG sama dengan Q delta P. Yang keenam yaitu hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa, P1 sama dengan V1, P2 sama dengan V2, di mana V adalah tekanan input motor, I besar arus yang mengalir di masing-masing motor, yaitu 0,8 adalah faktor daya. Daya mekanik konfigurasi pompa tunggal yaitu PN sama dengan P1, 2 pompa seri dan 2 pompa paralel, PM sama dengan P1 plus P2. Lalu menghitung efisiensi, yaitu rumusnya adalah P sama dengan PH per PM dikalikan 100%. Lalu langkah yang terakhir, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabel, lalu buat grafiknya. Grafiknya ada delta P versus Q, grafik H versus Q, grafik PH versus Q, grafik PM versus Q, grafik efisiensi versus Q. Lalu kita akan mengenal macam-macam karakteristik pompa, yaitu ada pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal memiliki prinsip kerja yaitu mengubah energi kinetis yang berawal dari kecepatan aliran sebuah fluida menjadi energi potensial atau energi dinamis. Fluida tersebut mengalir melalui impeller yang berputar di dalam mesin pompa. Cara kerja pompa sentrifugal yaitu cairan masuk ke dalam impeller dengan arah aksial melalui mata impeller A, dan bergerak ke arah radial di antara sudut-sudut impeller furnace, hingga cairan tersebut keluar dari diameter luar impeller. Zat cair mengalir ke tengah impeller, keluar melalui saluran di antara sudut, dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Yaitu ada karakteristik dari pompa mixed flow. Pompa mixed flow merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Impeller pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan di kedua arah radial dan aksial. Rotor pada mixed flow pump biasanya dipasang pada tabung yang mirip pada pompa aksial atau dipasang pada casing yang mirip itu dengan pompa sentrifugal. Pompa mixed flow ini berfungsi untuk menambah tekanan menjadi lebih tinggi dari pompa aliran aksial dan juga menghasilkan discharge yang lebih tinggi dari aliran pompa radial. Pompa aliran campur ini dirancang untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Yang ketiga yaitu C, kompresor sentrifugal, yaitu prinsip kerja dari kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal. Fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsionalnya sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hook dan blade dipasang pada poros yang berputar. Yaitu rangkaian yang keempat ada rangkaian pompa dan seri paralel. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan operasi pompa sentrifugal.
fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hook dan blade dipasang pada poros yang berputar. Lalu kita akan menjawab soal nomor 4, yaitu jika diameter pompa sentrifugal di modul 1D 7,5 in dan diameter rotor pompa mesin flow modul 2 12 in, berdasarkan data head dan debit hasil pengujian tentu, yaitu menentukan A. Kecepatan spesifik kedua pompa, B. Kapasitas spesifik kedua pompa, C. Head spesifik kedua pompa, D. Float head, dan yang E tambahkan pembahasan ke dalam PowerPoint. Dan ini adalah data yang telah diambil dari pengujian dari modul 1 yaitu pompa sentrifugal. Berikut adalah data-datanya. Dan ini adalah tabel hasil pengujian dari data-data tersebut. Yang pertama yaitu grafik Q terhadap delta P. Ini bisa dilihat pada grafik hubungan antara Q dan delta P dapat dilihat bahwa semakin besar nilai speed pada mesin, maka nilai delta P akan semakin besar. Bisa dilihat di sini. Lalu yang B ada grafik Q terhadap H. Kita bisa melihat dari grafik yang ada di samping kanan maksudnya, maaf. Hubungan antara Q dengan H dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan RPM, maka nilai H semakin besar. Yaitu ada modul 2 dari pengujian pompa mixed flow. Berikut adalah data-data yang sudah diambil dari percobaan berikut. Ya, ini adalah data hasil pengujian dari pompa mixed flow modul 2. Nah, dari pengujian tersebut didapatkan diagram Q versus H. Dapat dilihat pada grafik di samping, maaf Ibu, menunjukkan bahwa hubungan antara Q dengan H dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan RPM, maka nilai H-nya juga semakin besar. Lalu ada diagram PH versus Q. Dapat dilihat dari grafik di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Q dan PH dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai speed RPM dan debit Q, maka semakin besar daya hidrolik pompa. Ini bisa dilihat, ini semakin kecil semakin ke atas grafiknya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata atau salah pengucapan. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.